Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo anak-anak kelas 5 yang solih-solihah. Semoga hari ini kalian selalu sehat dan tetap semangat. Baik, hari ini kita akan melanjutkan belajar masih di tema 5, tema ekosistem. Masih juga di bab denah dan skala. Kali ini kita berada di bagian yang keempat, yaitu kita khusus belajar tentang skala. Nah, untuk belajar skala ini, nanti Bu Titin bagi menjadi beberapa bagian agar kalian lebih mudah memahaminya. Baik, sebelum belajar, seperti biasa, kalian bisa berdoa terlebih dahulu. Silakan. Nah, sebelum kita lebih lanjut ya, sebenarnya apa sih manfaat belajar skala? Yang pertama, manfaat belajar skala berguna dalam pembuatan denah atau peta. Kemudian yang kedua, bermanfaat dalam pembuatan maket. Yang ketiga, bermanfaat dalam pembuatan globe. Dan yang terakhir, bermanfaat dalam pekerjaan arsitek dan desain interior. Nah, siapa di antara kalian yang ingin menjadi arsitek atau ingin menjadi desainer interior? Ya, nah ini maket, contoh globe, dan ini desain interior rumah ya. Perhatikan peta berikut. Nah, ini peta mana ya? Coba perhatikan. Ada Kecamatan Gunung Pati. Ada Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang Selatan, Kecamatan Tugu. Kira-kira mana ini? Peta mana? Iya, betul. Ini peta kota Semarang. Nah, kok bisa ya kota Semarang kok jadi kecil? Ya, harusnya kan luas sekali ya kota Semarang. Kenapa bisa jadi kecil? Iya, karena di peta itu sebagian atau seluruh permukaan bumi itu digambarkan dalam bidang datar dengan ukuran yang lebih kecil. Tentunya ada dasarnya ya. Dasarnya itu patokannya adalah skala. Nah, ini di sini ada skalanya. Berapa ini skalanya? Iya, skalanya 1/85.000. Nah, arti skala 1/85.000 itu apa sih? Artinya 1 cm pada peta mewakili 85.000 cm atau 850 meter jarak sebenarnya. Berarti kalau 1 cm di peta itu mewakili 850 meter jarak sebenarnya. Ya, itu tadi peta Semarang tadi ya. Nah, sehingga skala bisa dinyatakan sebagai perbandingan jarak dua tempat pada denah atau peta dengan jarak yang sebenarnya. Atau bisa juga dituliskan seperti ini. Nah, skala sama dengan jarak pada gambar atau peta JP per jarak sebenarnya atau JS. Ya. Kemudian sehingga, karena sudah tahu ya skala itu JP per JS, sehingga kita bisa membuat segitiga skala petanya, rumus segitiga skala peta. Nah, di atas JP per itu bagi S kali JS. Sehingga apabila kita mencari JP, ya jarak peta, maka JP kita tutup. Nih, ini ditutup. Jarak peta sama dengan apa berarti yang tersisa? Ya, JS kali S. Ya, S atau JS itu dibolak-balik sama saja ya. Berarti JP-nya ditutup. Sehingga JP sama dengan S kali JS. Kemudian jika ingin mengetahui skala S. Ya, S-nya berarti ditutup nih. S-nya tutup sama dengan JP per JS. JP per JS. Kemudian jika ingin mengetahui jarak sebenarnya atau JS, tinggal JS yang ditutup. Berarti apa rumusnya? JP per S. Ya, jarak peta bagi skala.
Nah, sebelum kita lanjut lagi, untuk menghitung skala erat kaitannya dengan satuan panjang, sehingga kalian harus mengingat kembali konversi satuan panjang yang sudah kalian pelajari dari kelas 3. Ya, diingat kembali. Nah, ini tangganya. Ya, ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, Bu Titin ada singkatannya ya. Singkatannya agak lucu, tapi kita ingat huruf yang pertama ya. K, H, D, A, M, D, C, M. Singkatannya seperti ini. Ketika hujan datang, marmut dan cacing menari. Ketika hujan datang, marmut dan cacing menari. Iya, senang ya jadi menari. Ingat-ingat lagi, ketika hujan datang, marmut dan cacing menari. Nah, nanti singkatannya kalian ingat ya, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Apabila dia turun dikali 10. Misalnya nih, kilometer ke hektometer, berarti dikali 10. Kemudian kalau turun 2 dikali 100, turun 3 dikali 1000, dan seterusnya. Jadi misalnya kilometer sampai ke milimeter, turun 6 berarti dikali 1 juta. Ya. Kemudian jika naik, 1 kali naik, 1 anak tangga ini dibagi 10. Berarti naik 2, ini misalnya dari milimeter ke desimeter, dibagi 100, dan seterusnya. Ya, misalnya milimeter ke kilometer naik 6 dibagi 1 juta. Nah, itu ya diingat-ingat lagi anak ya. Nah, insya Allah hari ini kita akan fokus ke menentukan skala. Soalnya seperti ini. Jarak dua kota pada peta adalah 20 cm. Jika jarak kedua kota tersebut sebenarnya adalah 400 km, berapakah skala peta tersebut? Nah, karena ini soal cerita, seperti biasa, menggunakan 3D. Diketahui, ditanya, dijawab. Nah, mulai sekarang, kalau kalian tidak menggunakan 3D untuk soal cerita, nanti ada ininya ya, konsekuensinya ya. Ya. Jadi harus pakai 3D untuk soal cerita agar terbiasa berpikir urut dan runtut. Nah, yang diketahui adalah JP. JP-nya berapa? Jarak petanya. 20 cm. Kita tulis 20 cm. Kemudian JS-nya. JS berapa? 400 km. Nah, kilometer di sini agar bisa kita hitung harus diubah, harus sama. Harus diubah ke cm. Berapa kilometer ke cm? Dikali berapa? Turun 5 dikali 100.000. Berarti hasilnya 40 juta sentimeter. Kemudian apa yang ditanya? Yang ditanya skala peta. S berapa? Dijawab S sama dengan, nah lupa ya kalian misalnya. Nah, ini bisa dengan bantuan segitiga skala tadi, rumus segitiga skala. Nah, S-nya ditutup. Jadi tinggal apa ini? Sama dengan S sama dengan JP per CS. Ya, JP per CS, jarak pada gambar atau jarak peta dan jarak sebenarnya. Sama dengan jarak petanya berapa tadi? 20 cm, isikan di sini. Kemudian per 40 juta cm. Setelah itu apa? Bagaimana? Ya, disederhanakan ya, kita coret-coret ya, seperti biasa. 20 dan 40, mau Bu Titin coret. 20 dan 40 sama-sama bisa dibagi 20. 20 dibagi 20, 1, 40 dibagi 20, 2. Nah, hasilnya sama dengan 1 per 2. Ini nolnya belakang 6, tinggal tambahkan ya. 1 per 2 juta. Jadi, skala peta tersebut adalah 1 banding 2 juta. Menulisnya seperti ini ya. 1 banding 2 juta. Ini tadinya kan per, kemudian diubah menjadi 1 banding 2 juta. Nah, seperti itu. Insya Allah mudah. Asalkan kalian banyak berlatih. Ya, insya Allah. Itu dulu untuk hari ini. Ya, kemudian selanjutnya nanti kita masih belajar tentang skala.